Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Wahai sahabat-sahabatku yang beriman, mudah-mudahan di channel Usria ini kami bisa menghadirkan kisah-kisah yang inspiratif, dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Oh iya, apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ceritanya, silakan diingatkan ya dan ditulis di kolom komentar. Oke? Mari kita sama-sama simak kisah berhikmah dan semoga bisa menambah iman kita. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, sebelum dimulai jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng biar nanti dapat kisah-kisah yang bermanfaat lainnya. Oke? Pasti kita kenalkan dengan tokoh yang bernama Abu Nawas. Tokoh yang dianggap lucu dan cerdik, namun banyak pula yang menganggap beliau sebagai ulama sufi. Abu Nawas, nama asli Abu Nawas bernama Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau lahir pada tahun 145 Hijriah atau tahun 747 Masehi. Lahir di kota Anfas di negeri Persia. Ayahnya Abu Nawas adalah seorang keturunan dari Arab. Ibunya keturunan dari negeri Persia. Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga sering muncul dalam kisah 1001 Malam. Ibunya Abu Nawas bernama Jalbah dari Persia. Sejak kecil Abu Nawas sudah yatim dan ibunya membawanya ke Basra, Irak, dan disitulah Abu Nawas banyak belajar ilmu pengetahuan. Abu Nawas sering tampil sebagai tokoh yang unik dalam khasanah sastra Arab Islam. Meski begitu, sajak-sajak Abu Nawas penuh dengan nilai-nilai spiritual, dan di samping itu banyak mengandung cita rasa kemanusiaan dan keadilan. Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah. Abu Nawas juga belajar mendalami Al-Quran. Gurunya yaitu Ya'qub Al-Hadrami. Dalam ilmu hadis, Abu Nawas belajar kepada beberapa banyak guru. Yang pertama Abu Walid bin Ziyad, dan yang kedua Mu'tamir bin Sulaiman. Yang ketiga Yahya bin Sa'id Al-Khattan. Yang keempat gurunya Azan bin Sa'ad As-Samman. Abu Nawas bertemu dengan penyair dari Kufah, yakni Walibah bin Habab. Dengan Walibah inilah Abu Nawas dibimbing dalam memperindah atau memperhalus karya bahasanya. Di Kufah, Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup dengan orang Arab Badui untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Dan beberapa lama kemudian Abu Nawas pindah ke Baghdad. Di Baghdad, di pusat peradaban dinasti Abbasiyah, Abu Nawas berkumpul dengan para penyair dan dapat berkenalan dengan para bangsawan. Dalam Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tarikhihi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh dengan canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya jarang dikenal di dunia intelektual. Abu Nawas hanya dipandang seorang yang suka bertingkah lucu, kocak, dan jenaka. Kepandaian Abu Nawas dalam menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun Ar-Rasyid. Melalui Ishaq wal Wausuli, Abu Nawas dipanggil menjadi penyair istana, atau bisa disebut Syairul Bilad. Sikap yang jenaka menjadikan hidupnya penuh warna. Kegemarannya dalam bermain kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam khasanah peradaban dunia. Kedekatannya dengan kerajaan pernah menjerumuskan Abu Nawas ke dalam penjara. Ceritanya, di saat Abu Nawas membacakan puisi tentang kafilah Bani Mudhar, itu dianggap menyindir khalifah, dan karena itulah khalifah murka lantas memenjarakannya. Kasihan sekali Abu Nawas. Setelah bebas, Abu Nawas pergi meninggalkan Baghdad menuju ke Mesir.
Dan di situ Abu Nawas membuatkan puisi untuk gubernur Mesir yang bernama Hasib bin Abdul Hamid al-Ajami. Setelah mendengar wafatnya Raja Harun al-Rashid dan kerajaan digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Amin bin Harun al-Rashid, Abu Nawas kembali lagi ke Baghdad. Abu Nawas sejak mendekam di penjara, Abu Nawas sering membuat syair-syair yang berisi penyesalan atau syair religius. Abu Nawas lebih pasrah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam bait-bait syairnya mengandung nilai-nilai ketuhanan dan sajak pertaubatan. Salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Ghifan bin Yusuf bin Dayan memberi kesaksian bahwa akhir hayatnya Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah, dan beberapa sajanya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang terkenal dan sangat indah merupakan ungkapan kata rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Mungkin kita sering dengar, Ilahi las tulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud danbil azimi. Pasti sahabatku yang beriman sering mendengar lantunan-lantunan syair ini kan, yang artinya, wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga Firdaus, dan aku tidak kuat merasakan siksanya neraka jahim. Ya Allah, ya Allah, maka terimalah taubatku dan ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dosa yang besar. Tentang wafatnya Abu Nawas banyak perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan wafatnya di tahun 199 Hijriah atau di tahun 800 Masehi. Di sisi lain juga ada yang mengatakan wafatnya 204 Hijriah atau tahun 806 Masehi. Dan ada juga yang mengatakan tahun 211 Hijriah atau di tahun 813 Masehi. Ya, perbedaan pendapat, tidak masalah. Abu Nawas dimakamkan di Sunizi, jantung kota Baghdad. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, dan buat semua sahabatku yang beriman bisa request kisah-kisah inspiratif lainnya ya. Tulis di kolom komentar mau request apa, tulis. Oke? Oh ya, jangan lupa di share ya video ini biar jadi jariah ibadah kita. Oke, tetap semangat, semoga bermanfaat. Jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.